Langsung ke arah Bisma aja mata. Ya, standby kamera. Silent semuanya, suara. Kamera and 3, 2, 1. Bang, mau kenalan dong bang? Siapa bang? Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Ismail atau sering dipanggil Panglima Mandau. Kami di sini ingin memperkenalkan budaya yang ada di Kalimantan. Pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan senjata apa aja Panglima yang ada di Kalimantan? Seperti mandau, doong, tombak, sumpit, tangkin, itu, podang. Selanjutnya tadi saya lihat ada prosesi tarian itu. Bisa dijelasin itu tarian apa? Terus ada ritualnya seperti apa? Bisa diceritain? Itu tarian yang salah satu kami ciptakan dari Alamin 1 Mandau. Jadi itu menggambarkan kalau zaman dulu itu begitu masyarakat Dayak itu ingin perang, mereka mengadakan ritual untuk menghadapi misalnya penjajah Belanda atau Jepang. Jadi mengadakan ritual dulu agar mendapat keselamatan. Nah, adapun kalung-kalung kami ini kalau dulu itu namanya penyang atau jimat sekarang. Nah, itu salah satunya. Jadi bukan kalung sembarangan, tapi untuk jaga diri. Nah, tadi yang saya lihat itu ada prosesi saat silat ya. Ada Prosesi pada saat tarian silat. yang silat tadi. Itu bisa dijelasin nggak kan? Ada yang pengguru itu kan tidak boleh jauh dari apa nyebutnya? Dari muridnya Dari muridnya tadi supaya untuk menjaga kan. Tujuannya apa? Harus ada tujuannya apa waktu proses yang apa dimasukin ya? Ya. 3, 2, 1 action. Itu tujuannya agar dia tidak Boleh ulangi? Sebagai guru yang memberikan ini tujuannya apa? Nah, kita yang jadi 3, 2, 1 action. itu sebagai guru memberi kekuatan itu kan itu dari leluhur. Jadi harus dijaga jangan sampai keluar. Jadi selalu guru di samping beliau untuk menjaga jangan sampai melenceng keluar. Nanti bisa tidak terkendali. Itu salah satunya. Oke. Bisa tambahkan mungkin Pak murid yang diisi tadi itu dalam keadaan yang sebenarnya tidak sadarkan diri. Mungkin dia menjadi badannya diisi oleh leluhur gitu. 3, 2, 1 action. Itu murid yang diisi guru tadi awalnya dalam keadaan sadar, begitu diisi dia udah nggak sadar gitu. Karena diisi dengan roh-roh leluhur. Mungkin bisa ditambahkan bang, tambahkan lagi dikit bahwa sebenarnya apa yang dimainkan itu adalah gerakan dari para leluhur sebagai muridnya, di mana sebagai mediator ya, kira-kira kayak gitu. 3, 2, 1 action. Oh jadi gini mas, kalau misalnya gerakan itu tergantung pembawaannya masing-masing, karena leluhur mereka kan lain-lain. Jadi mereka sendiri yang bisa berkolaborasi lah. Yang jelas mereka sudah setengah kemasukan para arwah-arwah leluhur kita, supaya bisa namanya tari begantal kita bilang, tapi kalau bahasa Dayaknya beledang. Ya itu aja cukup. Oke. Ini saya mau tambahan aja, ini buat disclaimer ya, karena TPI itu cepat banget. Tapi mungkin bisa ada yang bilang standby ya, kita mulai ngobrol, kenalan dulu ya bang, ke arah Mas Bisma aja. Nah, jadi tarian tadi kami tidak ada mau gagahan, jauh-jauhan tidak. Kami melestarikan budaya dan leluhur, dan itu pun kami tidak ibaratnya menuhankan dia selalu, tapi ini kami cuma menghormati leluhur kami. Nah, seperti itu. Siapa tahu dari Panglima ada tambahan. Mungkin itu budaya namanya, budaya dan seni. Agar tidak hilang budaya seni kita ini, agar bisa dinikmati generasi yang akan datang dari cucu cicit dan seterusnya, agar tidak akan punah. Ini loh budaya orang Kalimantan, tidak akan pernah hilang dengan adanya kita saling melestarikan, mengembangkan budaya ini. Jadi bukan untuk gagah-gagahan atau wah ini kebal, enggak. Jadi jangan ditiru di rumah, kalau bukan ahlinya jangan meniru, karena ini adalah budaya, ragam budaya dan seni. Jadi dipadukan budaya dan seni itu agar bisa muncul lebih indah. Tambah lagi kan mungkin bisa cerita bahwa yang jelas tarian kita di Lamin 1 Mandau itu hanya kesenian dan dibawakan anggota-anggota Lamin, dan kebetulan itu ada ritual khusus sama Panglima, dan jangan coba di rumah, hanya dilakukan oleh orang yang profesional dan anggota tim kami.
Amin 1001 Mandau. Dan juga yang mengerti tentang tarian tadi adalah kami. Nah, seperti yang orang di Kalimantan seperti itu. Tapi pada saat apa mungkin kalian ini pada saat belum perang menjabat mana mungkin dapat pemimpin. 3, 2, 1 action. Dan tarian kita kalau zaman dulu sebelum kita turun ke lapangan atau perang, kita mengadakan ritual yaitu tari-tarian. Jadi sebelum kita perang kita disawai dulu sama ya pemangku adat supaya kita dijaga sama leluhur. Makanya kita di sini adakan tarian. Mudah-mudahan generasi berikutnya tidak ketinggalan zaman. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, Kapan kapan lagi? lagi? Ini dan budaya agar semua orang bisa menikmati ini loh budaya orang Kalimantan, ini loh seni orang Kalimantan, agar bukan orang Indonesia saja yang bisa melihat, tapi harapan saya Asia, Eropa, Asia Tenggara, harapan saya terbesar untuk negara ini. Seluruh dunia bisa menikmati seni ini. Ya. 3, 2, 1 action. Harapan saya seluruh dunia bisa menikmati seni ini. Jadi jangan dianggap jaga-jagawan atau unjuk gigi, tapi ini seni budaya. Yang jelas jangan ditiru kalau bukan aslinya. Itu saja. Itu Mandau. Kalau cerita zaman kita di Kalimantan Tengah, Mandau itu man itu kuman, dau itu dohong. Sebelum terjadinya Mandau itu dohong dulu. Jadi kita kalau untuk pakai Mandau itu buat berkebun, bukan untuk perang. Tapi sekarang namanya kita semakin maju, dibentuklah namanya Mandau. Jadi man itu kuman, do itu dohong. Untuk kita berburu, berladang, dan Mandau itu pun terbuat dari yang jelas kalau zaman dulu itu namanya batu mantike. Batu itu dilebur, dibikin sebilah Mandau. Dan gagangnya pun dibikin dari tanduk. Ya jelas tanduk rusa, kadang bahan dari ulin. Kumpangnya terbuat dari kayu, ada yang dinamakan kayu rengas, ada kayu geronggang, tergantung yang pembuatnya. Jadi kita di sini Lamin 1001 Mandau hanya bisa melestarikan. Dan siapapun yang mau datang ke Lamin kita silahkan. Kita siap. Saya mau kenal itu sampai di Kalimantan ya. Sampai 3, 2, 1 action. Dan tidak lupa senjata kita Dayak ada yang namanya sumpit, itu terbuat dari ulin. Dan itu pun kalau menurut cerita nenek moyang kami dibikin dari pancuran air. Bahkan pembuatan sumpit itu kadang sampai 1 tahun. Tidak bisa dibuat dengan tangan sendiri karena itu lubang. Zaman dulu tidak ada bor. Jadi kita pakai air, tetesan air, itulah dibikin sumpit. Dan makna sumpit sendiri itu biasanya untuk berburu. Dan mata sumpit sendiri itu pun ada racun, namanya getah kayu upas, Bang Pak ya. Iya. Getah kayu upas. Itu khusus untuk membunuh binatang sebetulnya. Tapi zaman penjajahan kita pakai sumpit itu untuk perang. Nah, mudah-mudahan sekarang kita tidak ketinggalan zaman dan sumpit akan Selalu dilestarikan untuk budaya untuk seninya. Satu lagi. Sebutnya apa? Action. Satu lagi ya, ada namanya tombak. Itu tombak itu untuk berburu. Kalau kita bilang untuk berburu payau atau babi di hutan, karena senjata kita tombak, mandau itu untuk berburu. Jadi bukan untuk perang. Tapi Senjata lagi apa? siap. Tidak ketinggalan yang namanya tombak. Tombak itu dibikin dari besi, salah satunya besi, dipandai sama empuknya. Dan tombak itu pun ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang panjang kurang lebih 1,80 meter, kalau yang pendek perkiraan 80. Itu pun untuk berburu di kami di hutan dan untuk mencari makan. Contohnya kita menombak babi atau menembak rusa dan sebagainya. Dan bisa juga dipakai untuk perang.